Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, hari ini DPR benar-benar menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan peraturan pemerintah atau PP tentang kenaikan gaji dan pembayaran tunggakan pensiun. Dan kenapa momen ini begitu penting? Karena PP inilah yang menjadi payung hukum terakhir sebelum Kementerian Keuangan bisa menyalurkan dana secara resmi ke Taspen dan PTA Sabri, dua lembaga yang bertugas menyalurkan hak pensiunan sipil dan militer. Tanpa PP ini, semua rencana pencairan hanya sebatas wacana di atas kertas. Satu, apa isi PP yang dibahas DPR hari ini? Menurut informasi yang kami dapat dari beberapa sumber di Komisi 2 dan Komisi 11 DPR, draft peraturan pemerintah tersebut mencakup 4 poin besar. Kenaikan gaji pokok bagi aparatur sipil negara aktif sebesar 12%. Ini adalah tindak lanjut dari kebijakan kenaikan yang diumumkan Presiden sejak awal tahun 2024. Namun saat itu baru dijalankan sebagian karena keterbatasan anggaran transisi. Penyesuaian gaji dasar pensiun sebesar rata-rata 8-12% tergantung golongan dan masa kerja. Dengan kata lain, pensiunan PNS, TNI, dan Polri akan mendapatkan kenaikan pensiun bulanan yang permanen sesuai perhitungan gaji pokok baru. Pembayaran selisih atau tunggakan pensiun sejak Januari 2024 hingga saat ini. Inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu karena para pensiunan yang selama ini menerima jumlah lama akan mendapatkan pelunasan kekurangan yang dihitung secara akumulatif. Besarnya bervariasi antara 3 juta rupiah hingga 14 juta rupiah tergantung golongan dan lamanya masa tunggakan. Skema pencairan dan penjadwalan pembayaran dalam draft awal Kementerian Keuangan mengusulkan pembayaran dilakukan bertahap mulai akhir November hingga Januari 2026. Namun beberapa fraksi DPR mendesak agar seluruh tunggakan diselesaikan sebelum akhir Desember 2025. 2. Siapa saja yang diuntungkan dari PP ini? Yang pasti ada 3 kelompok utama yang akan merasakan langsung dampaknya. ASN aktif. Mereka akan menerima penyesuaian gaji bulan depan. Pensiunan ASN mereka akan menerima pensiun bulanan yang lebih tinggi. Pensiunan TNI dan Polri. Kelompok ini juga ikut menyesuaikan karena dana pensiun mereka berasal dari skema yang sama. Namun ada satu kelompok yang sering terlupakan, janda atau duda penerima pensiun. Dalam PPI baru ini, mereka tetap berhak atas kenaikan dan tunggakan sesuai hak pensiun dari pasangan mereka tanpa perlu mengurus ulang dokumen ke Taspen, asalkan data rekening masih aktif. Hal ini penting karena banyak sekali keluhan dari penerima pensiun janda duda yang sering merasa ditinggalkan dalam kebijakan baru. 3. Dari mana dana kenaikan dan tunggakan ini berasal? Bapak, Ibu, tentu saja pertanyaan besar berikutnya adalah, apakah negara benar-benar punya uang untuk membayar ini semua? Jawabannya iya, tetapi dengan perhitungan yang sangat ketat. Dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan alokasi tambahan sekitar 88 triliun untuk belanja pegawai yang sebagian besar diarahkan untuk menutup kenaikan gaji dan pembayaran tunggakan pensiun. Rinciannya sekitar 47 triliun rupiah untuk ASN aktif, 29 triliun rupiah untuk pensiunan sipil, 1 triliun rupiah untuk pensiunan TNI Polri. Namun angka ini juga sangat tergantung pada hasil voting hari ini. Jika DPR setuju untuk pembayaran penuh di tahun ini, maka sebagian anggaran belanja lain termasuk proyek infrastruktur kecil kemungkinan akan direalokasi sementara. Menteri Keuangan sendiri sudah menegaskan bahwa tidak ada alasan menunda hak pensiunan karena seluruh data sudah siap di sistem Taspen dan Asabri. Masalahnya hanya tinggal waktu pengesahan peraturan pemerintah dan instruksi penyaluran dari Kementerian Keuangan. 4. Kapan pencarian akan dimulai? Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Menurut draft keputusan yang beredar di Komisi 11, pencairan tahap pertama direncanakan pada minggu ketiga, November 2025, yaitu sekitar tanggal 18 hingga 25 November.
Tahap kedua akan menyusul di awal Desember, terutama bagi pensiunan yang datanya belum lengkap atau rekeningnya perlu verifikasi ulang. Khusus bagi pensiunan TNI Polri, pencairan akan dilakukan langsung melalui Asabri, sedangkan ASN sipil akan melalui Taspen dan BRI atau BNI sesuai rekening masing-masing. Taspen juga dikabarkan telah menyiapkan sistem auto adjustment, di mana kenaikan akan langsung masuk ke saldo pensiun tanpa perlu permohonan manual dari pensiunan. Artinya, Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen. Cukup pastikan rekening aktif dan nama sesuai data. Namun, apabila ada ketidaksesuaian data, misalnya karena pindah rekening atau perubahan status, verifikasi bisa dilakukan secara daring online melalui situs resmi Taspen atau aplikasi mobile mereka. 5. Perbedaan antara isu dan fakta. Sekarang mari kita luruskan beberapa kabar yang belakangan banyak beredar di media sosial. Beberapa akun bahkan menyebarkan video atau gambar yang menyebutkan bahwa pensiunan akan menerima kenaikan 2 kali lipat atau akan ada pembayaran tambahan 20 juta rupiah per orang. Bapak, Ibu, itu tidak benar. Fakta yang sahih adalah kenaikan hanya 1 kali dan besarnya mengikuti rumus yang sama, dengan ASN aktif yaitu antara 8% sampai 12%. Tidak ada bonus khusus atau tambahan ganda. Yang benar-benar ada hanyalah pembayaran tunggakan hak lama yang belum disesuaikan sejak Januari 2024. Jadi jika Bapak Ibu menerima misalnya 4 juta rupiah per bulan dan seharusnya mendapat 4.400.000 rupiah sejak Januari, maka kekurangannya 400.000 rupiah per bulan dikalikan 10 bulan sama dengan 4 juta rupiah. Inilah yang disebut pembayaran tunggakan, bukan bonus. Maka dari itu, penting sekali kita menyaring informasi supaya tidak mudah percaya pada isu yang belum diverifikasi. Pro dan kontra di dalam DPR. Menariknya dalam sidang hari ini pun tidak semua fraksi sepakat. Fraksi PDIP dan Gerindra misalnya mendorong agar pembayaran dilakukan penuh tahun ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah baru. Sementara fraksi Nasdem dan PKS berpendapat bahwa pembayaran bertahap lebih realistis agar APBN tidak terlalu terbebani. Namun mayoritas anggota menyetujui bahwa PP ini harus segera disahkan hari ini karena terlalu banyak ASN dan pensiunan yang Guinness menenggak kepastian kris sejak awal tahun. Bahkan Ketua DPD PP Pensiunan ASN Bapak Hadi Suryanto sempat mengatakan, bagi kami bukan soal besar kecilnya, tapi soal kepastian. Kami sudah menunggu hampir setahun. Yang kami butuhkan hanya keputusan tegas. Pernyataan itu menggambarkan betapa pentingnya keputusan hari ini bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga moral dan keadilan bagi para abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun. 7. Apa dampaknya bagi perekonomian nasional? Banyak pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan kenaikan gaji dan pensiun ini justru bisa mendorong konsumsi domestik di akhir tahun, terutama menjelang liburan. Dengan tambahan pendapatan yang masuk ke masyarakat pensiunan, kelompok yang dikenal sangat loyal dalam belanja kebutuhan lokal, maka ekonomi daerah bisa ikut bergairah. Sebagai contoh, pada tahun 2019 saat pemerintah menaikkan gaji ASN 5%, konsumsi rumah tangga meningkat hingga 0,3%. Bayangkan dengan kenaikan 2 kali lipat seperti sekarang dan tambahan tunggakan, efeknya bisa jauh lebih besar. Namun tentu saja pemerintah juga harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan lonjakan inflasi di awal 2026. Karena itu, sebagian dana tunggakan akan diarahkan melalui rekening bank bukan tunai, agar peredaran uang tetap terkendali. Del, apa yang harus dilakukan para pensiunan sekarang? Bapak, Ibu tidak perlu panik. Langkah terbaik saat ini adalah menyiapkan data dan memastikan semua informasi di Taspen atau Asabri sudah benar. Berikut hal-hal yang perlu dicek. Pastikan nomor rekening masih aktif dan atas nama sendiri. Pastikan alamat dan nomor HP terbaru sudah terdaftar di Taspen Asabri. Jangan lupa untuk mengecek slip pensiun bulan ini, karena biasanya kenaikan pertama kali akan muncul di situ. Bila ada kesalahan, segera laporkan lewat call center resmi Taspen 150 0919 atau Asabri 150 0271. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengecek status pencairan melalui aplikasi Taspen Mobile atau Asabri Digital Service yang bisa diunduh di Play Store. Jangan percaya kalau ada yang meminta biaya.
untuk seperseban pencairan. Semua proses resmi gratis dan otomatis. Testimoni dari beberapa pensiunan. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pensiunan mulai berbagi cerita tentang harapan mereka. Salah satunya adalah Pak Agus, pensiunan guru di Bandung. Ia berkata, "Kalau betul PP ini disahkan, saya bersyukur sekali. Bukan karena uangnya besar, tapi karena kami merasa masih dihargai. Selama ini kami seolah dilupakan." Cerita seperti ini mewakili jutaan pensiunan lain yang sudah puluhan tahun mengabdi. Mereka tidak menuntut lebih, hanya hak mereka dipenuhi sesuai janji negara. Langkah selanjutnya setelah voting. Setelah DPR melakukan voting dan menyetujui PP ini, proses berikutnya akan berlangsung cepat. PP akan diserahkan kembali ke Presiden untuk ditandatangani. Setelah itu, Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran penyaluran dana ke Taspen dan Asabri. Sekitar 7-10 hari setelah itu, dana M jadi soak jika semua berjalan lancar. Pencairan pertama sudah bisa dimulai sebelum tanggal 25 November 2025. Namun, bila terjadi revisi kecil dalam pasal teknis, misalnya soal jadwal atau format pembayaran, maka bisa mundur beberapa hari tapi tetap dijadwalkan sebelum Desember. 11. Apa artinya bagi masa depan pensiunan kebijakan ini bukan hanya sekadar kenaikan nominal, tapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius menata kembali sistem kesejahteraan pensiunan. Rencananya mulai tahun depan akan diberlakukan skema pensiun dinamis di mana kenaikan pensiun akan otomatis mengikuti inflasi dan gaji pokok aktif tanpa perlu menunggu PP baru setiap beberapa tahun. Kalau itu benar-benar diterapkan, maka masa depan pensiunan di Indonesia akan jauh lebih aman dan adil. 12. Pesan untuk para penonton. Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa perjuangan panjang para pensiunan akhirnya mulai menunjukkan hasil. How new perjuangan ini, Dragon akan selesai di sini. Kita tetap perlu mengawal pelaksanaan PP ini, memastikan semua janji benar-benar dijalankan tanpa penundaan. Karena seringkali setelah pengesahan di DPR, implementasi di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Disitulah pentingnya kita tetap update dan saling berbagi informasi, penutup, dan ajakan. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita tinggal menunggu hasil resmi voting DPR hari ini. Apapun keputusannya, saya akan segera membagikan pembaruan resminya di channel ini lengkap dengan salinan PP, jadwal pembayaran, dan cara cek pencairan pensiun. Karena itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke rekan-rekan pensiunan lainnya. Kita pantas mendapatkan informasi yang benar, cepat, dan jujur, bukan rumor, bukan janji kosong. Karena di sini kita tidak sekedar membahas angka, tapi tentang harga diri dan penghargaan bagi para abdi negara yang telah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam hormat untuk semua pensiunan dan ASN di seluruh tanah air.